Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta rahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak pengurus masjid beserta jajaran-jajaran yang sempat hadir pada subuh hari ini. Yang sama-sama kita muliakan para imam-imam besar Masjid Al-Ihsan. Alhamdulillah tadi luar biasa Bapak Ibu, yo sajuk hati mendengar imam masjid kita. Iya Bu, lama bana Bu Rasul. Doanya bitu pula tapi ayi matul dia Bu. Pasal nambo ka Ibu japa. Ustaz awak ko jadi padia kedua Bu. Kabe sila di sekolah. Ado nak kadi Bu kabe sila Bu. Le setuju gitu ah. Dak do tali do Pak, jan jo tali pengabek Pak, jo cincin kabek Bu. Bu, pado lapeh ke orang? Bu. Ibu lah payah membina isiko, Pak lah payah tu bagian kurang. Setuju Ibu dah? Apa ion lah jo Pak beko, ba kecil ustaz tadi ba dah. Le setuju dah ustaz minantu awak Bu. Siap-siap salah ruki lah tu. Iya Pak, lama Rasul Pak, tenang aja Pak. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu jemaah masjid yang indak bisa musabui namunyo satu persatu. InsyaAllah kita dipertemukan Allah di dalam surganya. Bapak dan Ibu yang terhormat, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu besar nikmat. Apalagi di subuh ini Allah turunkan rahmat yang luar biasa. Allah turunkan hujan. Kita doakan bersama-sama semoga hujan yang Allah turunkan ini memberikan manfaat endahnya. Kemudian salawat dan salam buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ten kata Allahumma salli ala Muhammad. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita bahas 4 ayat yang terdapat di dalam surat Az-Zariyat. Kita bahas ayat yang ke-15 sampai 18. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu akan tinggal di jannah dan uyun. Apa itu jannah dan uyun? Jannah ini Pak, taman surga. Jannah disebut dengan jannatun, yang artinya taman yang tampak semar, taman yang abu-abu, taman yang dak jaleh Pak. Nah, kenapa jannatun itu disebut taman yang dak jaleh, taman yang semar-semar?
Karena ibu bapak, di pada taman itu ada tumbuh-tumbuhan yang begitu banyak tumbuhnya pak. Daunnya sangat rimbun. Saking rimbunnya daun itu sampai-sampai menutupi tampek atau tanah tampek tumbuhnya itu. Berapa rimbun itu pak? Jadi akarnya pak, tampek tumbuhnya itu dah nampak tu. Dia tutui di daun tu kok samar-samar tadi. Tu kok tak jaleh pak. Nah, kalau demikian ini menggambarkan kalau ada pohon yang rimbun, ini menandakan surga itu sebuah taman yang subur. Dan ini menambarkan bahwa surga itu taman yang indah. Jadi Bapak Ibu, orang yang nanti tinggal di dalam surga, nah, surga itu berupa tempat yang indah, tempat yang subur, penuh dengan pepohonan yang rimbun. Saking rimbunnya sampai-sampai menutupi tempat tumbuhnya. Inilah fasilitas yang pertama yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Yang kedua, uyun. Apa itu uyun? Uyun itu mata air. Mata air yang ada di dunia tentu tidak sama nanti di akhirat, tidak sama di dalam surga. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya Allah jelaskan di dalam surat Muhammad. Dalam surat Muhammad ayat yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi athin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin lazzatin lisyaribin wa anharum min 'asalin musaffa. Ibu, lain tak takaluk? Apa mata air yang ada di dalam surga itu? Ada 4 kata Allah. Yang pertama, fiha mathalul jannati allati wu'idal muttaqun, perumpamaan orang-orang yang bertakwa akan tinggal di dalam surga. Fiha, padanya anharum min ma'in ghairi asin, ada mata air yang berbentuk sungai, berupa sungai. Rasanya payau, rasanya tawar airnya pak. Mulai dari hulu sampai ke hilir itu tidak akan pernah berubah rasa dan bentuknya. Beda dengan sungai wak di dunia bunda. Dari hulu lai berasih jangih, tawar payau. Tapi kalaulah tiba di hulu pak, tidak bisa, di hilir tidak bisa dijamin kebersihannya. Kenapa? Kadang-kadang lah dosenan kuniang-kuniang detehnya, tidak bersih pak. Di serugo dan kuniang-kuniang itu tidak ada nanti bu. Orang dalam serugo nanti tidak buang air gadang bu. Soalnya kalau buang air gadang orang dalam serugo, kok tak sumbek WC bekosian angka membersihan. Jadi makanan yang awak makan nanti di dalam surga itu berubah menjadi keringat semua. Tidak ada buang air gadang, tidak ada buang air ketik pak. Spesial. Nah, kemudian wa anharum ladatil lisyaribin, wa anharum, ada sungai yang air susu, mulai dari hulu sampai ke hilir itu air susu isi sungai itu pak. Tidak berubah warna dan tidak berubah rasanya. Beda dengan di dunia bu, kita buat air susu pagi pak, tu kita padian enggak sampai besok, itulah batuka warna pak, batuka rasanya. Di surga enggak, tetap seperti semula, mulai dari hulu sampai ke hilir seperti itu. Nah, yang ketiga, wa anharum min khamril lazzatil lisyaribin, ada sungai yang isinya khamar. Khamar sadera, anggur pak, khamar yang tidak memabukkan. Nah, jadi kita di dunia kok tahan-tahanlah dulu, jangan diminum khamar di dunia kok. Karena khamar di dunia kok memabukkan. Nanti di akhirat di dalam surga tidak memabukkan khamarnya, tidak merusak. Kalau di dunia kan merusak pak. Bentuk orang ele wak sudang-sudang minuman keras itu khamar itu. Nah,
Kemudian yang keempat, wa anharum min asalim musaffa. Apa itu, Pak? Sungai yang isinya madu sadu Allah, Pak. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, mana mungkin orang yang tinggal di dalam surga itu akan bosan dengan minumannya. Minumannya banyak variasinya, Pak. Apalagi di dalam surga itu, Ibu Bapak, Allah berikan rezeki berupa buah-buahan. Di mana kita bisa lihat? Nanti Ibu Bapak bisa lihat di dalam surat Al-Baqarah itu ayat 25 kalau ampun tidak salah. Wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Agih kabar gembiralah orang-orang, bagi orang-orang yang beriman itu nanti akan tinggal di jannah. Dia akan tinggal di dalam surga, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa. Setiap kali mereka diberikan makanan, diberikan rezeki berupa buah-buahan. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Mereka akan mengatakan, itu buah pisang yang ada di dunia dulu mana? Itu buah apel yang ada di dunia dulu mana? Itu buah mangga yang ada di dunia dulu mana? Jadi mereka mengatakan demikian, Pak. Sama jenisnya, tapi walaupun sama jenisnya rasanya berbeda, Pak. Bunda, kalau mangga itu di dunia bara rasanya, Bun. Ada manis, iya lah, Bun. Ada asam, ada yang amba sendak manis, dak asam. Iya lah, Bu. Tiga paling banyak rasa di dunia. Aku rasa paling banyak ampe sampai 5 manis, asam, asin, tu rame rasanya tu. Hanya ampe. Kalau di surga Bapak Ibu, buah yang dimakan itu nanti setiap kali gigitan yang pertama 70 rasanya, gigitan yang kedua 70 pula rasanya, gigitan yang ketiga 70 pula rasanya, Pak. Jadi banyak rasanya. Tidak akan mungkin orang yang ada dalam surga itu akan bosan dengan makanan-makanan yang dipersembahkan kepadanya. Inilah fasilitas yang kedua yang Allah berikan bagi orang yang tinggal di dalam jannah itu. Yang ketiga, akhirina ma atahum rabbuhum. Orang-orang yang tinggal di dalam surga itu nanti dia akan mengambil apa yang dipersembahkan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Apa yang Allah persembahkan kepadanya, Bapak Ibu, yang Allah persembahkan kepadanya adalah tempat yang indah, tempat yang sejuk, penuh dengan pepohonan yang rimbun, penuh dengan bunga-bunga, penuh dengan buah-buahan, dilengkapi 4 sumber mata air. Itu semua adalah akhirina ma atahum rabbuhum. Itu semua adalah persembahan kepada mereka dari Tuhan mereka. Bahkan di dalam surga inilah surga yang paling spesial, Pak. Kenapa? Di sini, di dalam surga ini, orang-orang yang tinggal di dalam surga itu akan langsung melihat wajah Allah. Ada orang yang masuk ke dalam surga itu matanya berbilak-bilak, matanya berkacu-kacu, Pak. Bukan hanya melihat keindahan surga, akan tetapi matanya itu berkacu-kacu karena menatap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keindahan yang sebenarnya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Lalu siapa yang berhak masuk ke dalam surga itu? Nah, kita pantas-pantasin diri kita, Bapak Ibu. Kita catat ini. Lalu kita amalkan. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid kau, Bapak Ibu. Nah, dan kita amalkan, Pak. Tidak cukup dengan amin saja, Bunda. Nah, siapa mereka? Yang pertama, kanu qabla dzalika muhsinin. Orang-orang yang tinggal di dalam surga itu
sebelum dia masuk ke dalam surga, semasa dia hidup di dunia, dia dikenal sebagai orang-orang muhsinin. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Muhsin orangnya, ihsan perbuatannya. Nah, beda Pak ya. Nah, ihsan itu apa? Kata Nabi, anta'budullah ka'annaka tara fa illam takun tara fa illam yara. Engkau menyembah, engkau berbuat baiklah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, yakinlah Allah melihat kalian. Jadi tebarkanlah kebaikan di dalam kehidupan dunia kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu rahimakumullah, orang baik itu Pak, orang yang tinggal di dalam surga itu nanti semasa hidupnya di dunia, dia suka menghormati orang lain ketimbang minta dihormati. Mereka lebih suka memuliakan orang lain ketimbang minta dimuliakan. Mereka lebih senang memberi daripada mereka menerima atau meminta-minta. Termasuk di sana meminta-minta mulai dari level yang paling rendah sampai level yang paling tinggi. Level yang paling tinggi Bu, meminta jabatan, masuk di sana Pak. Orang-orang yang meminta jabatan itu bukan tipikal orang masuk ke dalam surga. Orang yang meminta-minta proyek, orang yang meminta-minta traktiran masuk di situ begini. Mana yang lebih lama Pak? Ditraktir atau mentraktir Pak? Bu, udah? Mana yang lebih lama Bu? Ditraktir atau mentraktir? Nah, kan iyo tuh. Karena traktir yang paling sirona Bu. Nak kedua biti Pak. Tapi kalau pengen kita masuk dalam surga, tukar posisi awak yang mentraktir. Bapak Ibu rahimakumullah. Mereka lebih suka berbuat baik kepada orang lain ketimbang menunggu-nunggu kebaikan dari orang lain. Inilah orang yang bertakwa. Nah, ibu bapak rahimakumullah, kita mengenal ada namanya iman. Kemudian kita mengenal ada namanya Islam. Kemudian yang ketiga ada namanya ihsan. 3. Apa itu iman? Iman itu keyakinan. Apa itu Islam? Islam itu perbuatan lahiriah orang yang beriman. Karena Pak, kalau hanya sekedar iman tidak ada perbuatan lahiriah, kan sia-sia imannya, tidak ada buktinya. Sekarang naik ke level yang ketiga, S3-nya ihsan, akhlak. Iman keyakinan, Islam pelaksanaan lahiriah, yang ketiga itu akhlak. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang yang berbuat Islam ihsan itu sudah masuk iman dan Islam di dalamnya. Jadi orang-orang yang tinggal di dalam surga itu menikmati yang kita sampaikan tadi, fasilitas-fasilitas dengan segala aktivitasnya itu. Mereka imannya sudah mantap, Islamnya sudah sempurna. Mereka sholat, mereka puasa, mereka zakat, mereka haji bagi yang mampu. Dan mereka naik ke level yang ketiga, akhlaknya baik dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu ibu, apapun aktivitas awak apa, di jalan raya tebarkanlah kebaikan. Di atas kendaraan awak Bu Pak, tebarkanlah kebaikan. Mana contohnya Bunda? Bu, oh Bu, ibu kalau bawa motor, belok ke suwo, jangan lampu sen belok idue Sulakida. Banyak lah Pak, yang banyak Pak tu ibu-ibu Pak. Akan iyo tu bakok mangku itu, yo awak belok ke suwo lampu sen idue sebelah kida. Kira-kira berbuat baiklah awak di jalan raya. Enggak Pak, bikin celaka orang lain Pak. Tenang saya lah Bu, ikut Pak kalau lain.
Apa-apa betul Pak. Barabana kata sasa awak pai kerajo Pak. Ko pai kamata sasa jo motor atau jonda. Kalau mendahului itu pastikan yang kan awak dahulu itu kosong Pak. Awak umpamanya sebelah kiri ini Pak. Awak dahului mengambil jalan sebelah kanan. Bapak ingat, jalan sebelah kanan itu bukan hak kita. Setuju tak Pak? Ada yang protes? Setuju Pak? Setuju. Jalan sebelah kanan itu bukan jalan kita. Jadi kalau kita mendahului pastikan kosong dulu. Kalau awak pos pasuan juo, ada orang di muko, katakanlah motor atau Honda atau auto, orang itulah tak kaji itu Pak. Kadang-kadang yang pakai Honda tapi piri-piri ke tepi jalan bibi jalan Pak. Kira-kira berbuat baik tak Pak? Orang yang masuk ke dalam surga itu Pak, mau itu sedetail itu Ustaz iyo Pak. Sedetail itu kita mengamalkannya. Kok bertanya orang bapak ibu, tunjuan sampai nyo tanang hati. Batu, ambo pernah Bu kejadian di sebuah masjid. Ambo ceramah di situ baru sekali datang ke situ. Masjidnya lenggek dua, kodong masjidnya ibu. Pak, di daerah Belimbiang tu ketua. Tiba ambo di masjid Pak. Ambo lebih awal, wirid maghrib Bu. Ketika ambo sampai di masjid, lapeh duduk ambo. Ambo cari tampek bau dua baputa-puta, nak nampak tampek bau dua kododa. Aduh di sini kan ada kamar biasa Pak. Kalau kita kan tak ada kododa. Ada kamar keluar seseorang. Ambo menganggap ikut orang tinggal di masjid kemah. Ku imam masjid ku ustaz ku macam. Ambo tanya ku ustaz tu Bu. Ustaz, lima tampek bau dua si ku ustaz. Apa jawabannya Pak? Tua aja. Ini baik tagak di sekolah Pak. Tua. Aku cari tua tu. Mana dalam tua? Mana tempat tadi Pak? Tak masuk dalam tua tu Pak. Ndak jo tanang hati ku Pak. Tak puih mulu kita. Aduh masuk seorang apa-apa pintu dua kayak gitu ah. Sebelah kida jo sebelah suo. Masuk apa-apa sebelah siku. Langsung nyoba gageh nyambi mi menikulo terpancang yo Pak. Nyambi mi nyotoko mi guna. Iduit mi garim tadi masih ada, ustaz tadi masih ada. Ambo tanya lo kapak boleh. Untung-untung dapat jawaban yang baik mo Pak. Apa tanya ambo? Pak, 5 tampek bau 2 siko Pak. Jawabannya lebih mengejutkan lagi Bu. Apa jawabannya Pak? Nyo mengecek juga rim. Tak tahu tampek bau duk deh. Cek. Semakin tidak damai ya Bapak. Semakin tidak tenang Bapak. Datang ibu-ibu di sebelah kanan kok. Di pintu sikonya masuk. Abu bersegera menemui ibu tu. Karena sebentar lagi orang kamu mulai azan le Pak. Ambo harus capek-capek menemukan tempat berwuduk itu. Mau tanya ke ibu-ibu, ibu di mana tampek bau dua siko ibu? Apa ke siapa tu ibu tu Pak? Apa lurui ke situ? Beko belok kaki dah di samping beko ada nampak paut situ mah. Dakek paut tu apa belok kanan. Aduh tampek bau dua situ. Sebanyak tu kilo ibu mana nampak dah bau tua-tua tu. Tak nampak kan? Jadi siapa yang menebarkan kebaikan tadi ibu? Pak, ibu yang berdua tu nak menebarkan kebaikan tu Pak. Jadi orang-orang yang bertakwa itu ihsan dia. Seakan-akan dia melihat Allah. Siapapun yang butuh pertolongannya dia bantu. Jadi orang-orang yang bertakwa itu, orang-orang ihsan itu lebih senang menawarkan apa yang menjadi kebahagiaan orang lain. Jadi wajar saja jika Allah Subhanahu wa taala membahagiakan mereka di dalam surga. Kenapa? Karena semasa hidupnya di dunia sering membahagiakan orang lain. Jadi wajar saja Allah berbuat baik kepadanya di dalam surga, karena selama masa hidupnya di dunia dia senang berbuat baik. Wajar saja Allah menghormati mereka, Allah memuliakan mereka di dalam surga, karena semasa hidupnya di dunia dia lebih suka memuliakan
memuliakan dan menghormati orang lain. Apalagi kita yang hidup di dunia ini, Bapak Ibu, datang tamu, muliakanlah tamu awak. Setuju benda? Setuju Bu? Payah yang pertama kok Pak? Tidak payah Pak, sangat mudah. Tebarkanlah kebaikan. Bapak, batamu sekali setahun batamu ya Pak? Batamu tu anu 3 hari je Pak. Kalau lewat dari 3 hari tu dak tamu dia nama tu dah. Yang kedua, kau yang pertama insya-Allah bisa awak mengamalkannya Pak. Yang kedua kau mudah-mudahan bisa. Sampai jam berapa Bu? Setengah jam Bu. Hari hujan. Sampai berapa Bu? Tambah? Tapi ada syaratnya. Ambo kalau lah keluar 3 orang ambo berhenti lah. Itu pakai syarat Bapak. Kami ustaz kok Pak perasaan agak tipih Bapak. Agak tipih mana ya Bu? Berapa orang tinggal ya Bu? 2 Bu Nah, Bu kalau laba 2 ustaz, Bu keluar sah. Kita lanjutkan Bu. Ambo berharap kajian ambo kok diamalkan Pak. Ya Bu ya, amalkan Bu. Yang kedua, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Ibu, orang yang tinggal dalam surga itu Pak, sebelumnya masuk ke dalam surga, semasa hidupnya di dunia, inyo sedikit tidur di malam hari. Sedikit tidur di malam hari. Berapa sedikitnya Pak? Ma yahjaun bahasanya tadi. Qalilan minal laili ma yahjaun. Ma yahjaun itu artinya lambung. Lambung itu jarang menempel di tempat pembaringan. Jadi jarang lalu Pak di malam hari. Kalau dalam surat As-Sajdah itu disebutkan itu. Ini setiap hari Jumat dibaca. Tatajafa junubuhum anil madaji'i. KWC. Kalau KWC aman. Kamu sangko keluar tadi. Kita lanjutkan. Tatajafa junubuhum anil madaji'i. Anil madaji'i. Jeng itu lambung, Pak. Lambungnya berjarak dari tempat pembaringannya. Jadi jarang lalu, sedikit tidur di malam hari. Berapa sedikitnya, Ibu, Pak? Malam tidur itu ada 3 kelas, Pak. Yang pertama nisfah. Nisfah itu tidur seseorang itu setengah malam tidurnya. Yang kedua, ini kelas istimewa, VIP. Tidurnya kurang dari setengah malam. Nah, kita bagian mana nanti? Yang ketiga, kelas ekonomi yang paling rendah Pak. Tidurnya bila resa malam tu lalu seisi. Lalu seisi dah. Nah, orang yang bertakwa itu berapa sedikit tidurnya? Kurang dari setengah malam. Bayangkan Bu, semalam itu berapa jam? Malam itu dimulai ba'da isya. Ba'da isya jam 8 gini Pak. Jam 8 lewat 5 itulah selesai isya Pak. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, jam 3, jam 4, jam 5, 9 jam sampai subuh, sampai fajar. Nah, kalau lah fajar selesai malam. Nah, jadi satu malam itu 9 jam. Jadi kalau setengah malam 4,5 jam. Jadi orang yang sedikit tidur yang tinggal di dalam surga itu Pak, semasa di dunia, tidurnya kurang dari setengah malam, kurang dari sampai setengah jam. Ustaz bari ada Ustaz matu takkan tu Ustaz. Bari memang berat. Berat Pak, memang berat ini. Nah, tapi menjalang tabiasu. Kalau tabiasu Bu insyaallah buktinya di Ramadan.
Buktinya di Ramadan bangun pagi itu sulit lah bu, payah mana. Tapi lah tak biasa awak jago jam setengah sampai jago jam 3. Solat tahajud awak. Mudah rasa. Betul tak bu? Menjelang tak biasa. Nah, tetapi kebalikannya apa? Kita di dunia bu mana kalamak lalu. Itu yang kita cari. Ya nak bu? Kita sedandanin rumah kita. Kita sadiun kamar nan gadang. Di Bali tampe tidur nan maha nan empuk. Diagih pulau AC, di stadion pulau selemut dan limbui, diagih halai, kipe angin harum-haruman. Tujuannya apa? Tujuannya supaya lalu lama. Iyo nak bu? Kan iyo dua. Tapi orang yang tinggal di dalam surga tu orang yang tak lama lalu erba sedikit tidurnya, tak pulas tidurnya. Tapi kadang-kadang tak jodoh. Walaupun awak stadion tampe tidur nan empuk, kamar nan nyaman pak, tapi kalau hati tidak tenang lagi kan namuh lalu tidak. Tapi kalau hati tenang pak, tu sebentar lalu. Ma bukti di pengajian Bosela 5 minit mendengar ceramah tarawih pak, basanda kadindian ke tonggak wah abakaruh nah kareh mah pak, dah empuk udah pak. Tandua tu pak bu, tandua hati tenang. Iya nak bu, ibu kalau tak percaya cari Jumaid. 5 minit khotib naik ke mimbar tu karu kadang. Makaru nak pak. Kadang-kadang di barisan pertama dah pak. Tu tandua hati tenang pak, tak bisa lagi wak berang dah pak. Kalau tu janji Nabi. Aku janji Nabi, orang yang mendengar ceramah, orang yang mendengar khutbah Jumat, mendengar wirid di masjid musola wa, Allah turunkan wa nazzalat alaihi musakinah. Allah turunkan ketenangan hati kepadanya. Jadi ambo kalau ada jemaah ambo tak kalau subuh ambo nak kaberang lalu lah. Karena sedang dapat sakinah. Tapi jadi paturin mana nak bu? Ku candu radio lah bu reko. Lalu sadulah. Kita lanjutkan. Jadi wajar saja pak. Orang-orang yang di dalam surga itu nanti tidurnya lama, lalu nyenyak. Kenapa? Karena semasa hidup di dunia malamnya lalu enak nyenyak pak. Sakit. Inyo investasikan nyenyak tidur di dunia, nanti dinikmati di akhirat. Ustaz, jangan salah Ustaz, ambo sedikitnya tidur di malam hari 2 jam sampai 3 jam paling lama Ustaz. Tapi manga sedikit tidur tu manga nonton bola, main HP, main game. Jadi orang yang tinggal dalam surga tu ngapain dia sedikit tidur? Dilanjutkan surat As-Sajdah tadi. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka memanggil-manggil Tuhan di malam hari itu, Pak. Mereka menyeru-nyeru Tuhan, mengimbau-imbau Tuhan, ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah. Mereka berzikir, mereka gunakan untuk berdoa, mereka gunakan untuk memuji-muji Allah. Bahkan zikir yang masuk di sini juga, aqimis sholata li zikri. Mereka gunakan mendirikan solat untuk mengingat Allah. Solat tahajud. Inilah tipikal yang kedua, amalan yang kedua orang yang tinggal di dalam surga yang kita sampaikan tadi. Yang ketiga, wabil asharihum yastaghfirun. Ini sering saya sampaikan, wirid-wirid juga pernah saya sampaikan, khutbah Jumat juga pernah saya sampaikan. Di waktu sahar dia beristighfar. Masih ingat waktu sahar bu? Wirid zuhur juga pernah saya sampaikan. Waktu sahar itu amalkan ibu bapak, amalkan pak. Rugi kita tidak mengamalkannya. Malam itu kan terbagi lo 3. Awal malam, tengah malam, akhir malam. Dan sahar masuk ke akhir malam pak. Apa itu sahar? Ubayyina subuhi biqalil. Waktu sedikit menjelang subuh. Berapa waktunya? 20 sampai 30 menit menjelang subuh. Itu waktu sahar namanya. Kalau umpamanya subuh awak jam 5 umpamo, maka jam setengah 5 lah masuk waktu sahar. Sahar disebut waktunya, ashar disebut jamaknya, aktivitasnya disebut dengan sahur. Tiga pak. Sahar itu waktunya,
Ashar itu jamaknya, sahur itu aktivitasnya. Jadi ibu sahur jam berapa lah mulai mengamalkan sahar Pak? Jam berapa ibu sahur? Lagi 4:30. Tunggu saketek lagi ibu. Kalau kini subuh tu jam 5:03 Pak. Pas bu, jam 4:30 lewat seketek, lewat kat 3 minit. Nah, itulah masuk waktu sahar. Makan sahurlah di waktu sahar. Kata Nabi gitu Pak, tasaharu. Makan sahurlah di waktu sahar. Nabi itu kalau sahurnya sabantanya bu. Karena kata masuk subuh lain. Memang sedikit waktu menjelang subuh Nabi sahur Pak. Di waktu sahar pula. Karena fa inna fis sahuri barokah. Sahur, pada sahur itu ada berkahnya. Sahur yang mana? Sahur di waktu sahar. Contoh, yang biasanya kita sahur umpamanya jam 4:30. Maka nanti kita menahan lapar awak akan lebih cepat ketimbang orang sahur jam 4:30. Ya nak bu? Beda 1 jam. Akan lebih lambat. Itu yang disebut dekah Pak. Ada jedahnya, ada nilai tambahnya. Ustaz kalau jam masih ke toilet aman. Sampai di mana tadi bu? Waktu sahur. Sampai mana Pak? Hah? Ya, ada waktu jeda ya. Jadi digunakan fa inna fis sahuri barokah. Itu kalau banyak keluar aku konsentrasi hilang. Jadi Pak, nah pada waktu sahur itu ada berkahnya. Jadi ada nilai tambahnya. Ustaz kalau sampai kami sahur Pak Ustaz sah enggak? Puasa kami sah. Kalau kami sahur Pak Ustaz, kalau dah batanggang malam dah jam 1 lalu jam 1:30 lalu kami langsung sesahur Ustaz. Kalau takwik beko balalu. Makan sahur silakan. Tapi nak apa? Tetap sah puasa tapi tidak dapat pahala sunnah. Jadi kalau dapat Bapak Ibu Ramadan tahun ini awak kajian itu Pak, dapat pahala sunnah di sahur. Aktivitas sahur itu bukan hanya makan, bukan hanya minum. Makan pepaya, makan buah, waktu aktivitas sahur yo. Makan ube bu, kajian makan ube, minum madu dan lain sebagainya. Tapi jangan dihabiskan hanya untuk makan waktu sahar itu. Jangan dihabiskan hanya untuk minum, jangan dihabiskan untuk merokok. Kenapa? Karena pada waktu sahar itu waktu yang sangat istimewa. Tetapi nafsu kita mengatakan itu waktu yang sangat baik untuk santai-santai, untuk merokok. Menunggu azan merokok waduh. Ngalai-ngalai waduh nampak? Waktu yang sangat santai, yang sangat baik untuk santai tidak, tapi kata Al-Quran itu sangat istimewa. Apa yang kita lakukan? Istighfar. Mohon ampunlah Pak. Duduk di atas sajadah awak Pak. Bermunajat awak kepada Allah, beristighfar karena dosa-dosa awak. Kapan perlu banyak-banyak istighfar, sebanyak 70 kali cukup. Bagi Bapak Ibu yang pembisnis, amalkan ini Pak, ini luar biasa bisnisnya. Yang mengalih Bu, amalkan. Luar biasa galehnya. Bahkan mohon maaf, ada yang belum dapat momongan sampai sekarang. 15 tahun menikah belum juga dapat momongan. Ya Pak Ibu ya, istighfarlah, jangan pernah berhenti istighfar. Jangan pernah berhenti. Setiap detik istighfar, berhentinya ketika apa? Ketika KWC. Insya Allah cepat dapat momongan. Lah kanin berubah Ustaz, tidak dapat Ustaz. Istighfar, mungkin ada dosa. Mungkin ada dosa yang menghambat doa kita, yang tidak bisa dilewati. Ada dosa itu Pak. Ada nawak bertobat. Mungkin karena itu. Maka istighfar. Di mana waktunya? Di waktu sahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambulan tak telur Pak.